waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi aktivitas yang selama ini dilakukan kurang lebih sekitar 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan tersebut. Pagu dan realisasi belanja tersebut terbagi menjadi belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada 106 satuan kerja instansi vertikal. Selamat pagi dari Jalan Limpo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemuda di Bau-Bau diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Bau-Bau karena menjual ratusan paket sabu. Triwulan 3 tahun anggaran 2024, kinerja belanja APBN di wilayah Kepulauan Buton, wilayah kerja KPPN Bau-Bau tercatat tumbuh positif. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 5 Oktober 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, pemuda di Bau-Bau diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Bau-Bau karena menjual ratusan paket sabu dalam sebulan terakhir. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Aksi kriminal pria OH 26 tahun warga Kelurahan Bukit Wolio Indah BWI Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau dalam mengedarkan narkotika jenis sabu kandas setelah diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Bau-Bau. Tersangka OH sempat 3 kali mengedarkan narkotika dengan sistem tempel di seputar Kota Bau-Bau selama kurun waktu 1 bulan terakhir. OH diamankan jajaran Satres Narkoba pada 28 September 2024 saat melakukan patroli rutin di Jalan Pahlawan. Polisi mencurigai gerak-gerik tersangka dan benar saja saat melakukan penggeledahan badan, aparat menemukan 7 saset plastik kecil dalam potongan pipet berisi butiran kristal yang dicurigai sabu. Pencarian barang bukti berlanjut di rumah kos pelaku dan ditemukan 32 saset paket berisi narkoba bersama barang bukti non-sabu lainnya seperti timbangan dan alat hisap. Tak sampai di situ, polisi kemudian melakukan pencarian barang bukti lainnya di titik lokasi yang telah disebar pelaku dan menemukan 12 saset berisi butiran kristal. Total barang bukti yang berhasil diamankan sejumlah 51 saset dengan berat bruto 27,64 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Bangga Purnadin mengatakan hasil penjualan narkoba digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pelaku tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Tersangka mendapatkan upah 5 juta rupiah setelah berhasil menyebar 50 gram paket sabu. Hasil pemeriksaan petugas, tersangka selain mengedarkan juga pemakai sabu. Jadi aktivitas yang selama ini dilakukan kurang lebih sekitar 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan tersebut. Dalam setiap penjualan atau barang yang dia terima itu masuk ke dia sekitar 50 gram. Nah, 50 gram itu baru dia jualkan. Dan itu sudah terjadi dalam kurun waktu tersebut, sudah terjadi 3 kali. Yang ditangkap ini yang ketiga kali. Jadi sebelumnya sudah pernah melakukan 2 kali 50 gram. Berdasarkan keterangan kepolisian setempat, tersangka sudah berhasil menjual sabu lebih dari 100 gram. Seluruh barang haram itu didapatkan pelaku dari kota Kendari. Seluruh sabu telah dikemas dalam plastik dan disimpan dalam papan colokan untuk mengelabui pemeriksaan. Barang terlarang tersebut dijemput tersangka di Kendari dan setibanya di kota Bau-Bau kemudian dikemas dalam kemasan saset kecil. Kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mako Polres Bau-Bau. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau melaporkan. Triwulan 3 tahun anggaran 2024, kinerja belanja APBN di wilayah Kepulauan Buton, wilayah kinerja KPPN Bau-Bau tercatat tumbuh positif. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Pagu dan realisasi belanja tersebut terbagi menjadi belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada 106 satuan kerja instansi vertikal
Sampai dengan akhir periode triwulan ketiga tahun anggaran 2024, realisasi belanja APBN di wilayah Kepulauan Buton, Kepton, secara agregat mencapai 3.760,89 miliar atau 73,26% dari total pagu sebesar 5.133,74 miliar. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker PDMS KPPN Bau-Bau Adiatma mengatakan, dari data tersebut tercatat terjadi peningkatan realisasi apabila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, di mana pada tahun anggaran 2023 sampai dengan triwulan 3 tercatat realisasi hanya sebesar 3.308,35 miliar atau 62,92% dari total pagu sebesar 5.258,42 miliar. Pagu dan realisasi belanja tersebut terbagi menjadi belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada 106 satuan kerja instansi vertikal kementerian lembaga dan juga belanja transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi 6 pemerintah daerah di lingkup wilayah penyaluran Kabupaten Bau-Bau. Pada tahun anggaran 2024 ini, pagu yang dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat ini sebesar 986,10 miliar dan juga telah terrealisasi sebesar 649 miliar atau sekitar 65,84% dari pagu. Adiatma merincikan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi 297,74 miliar atau sebesar 81,73% dari pagu 364,28 miliar. Belanja barang dengan realisasi 224,61 miliar atau sebesar 54,38% dari pagu 413,07 miliar dan belanja modal dengan realisasi 126,92 miliar atau sebesar 60,81% dari pagu 208,73 miliar. Adiatma menambahkan masih belum optimalnya realisasi khususnya pada belanja barang turut dipengaruhi pada dinamika pelaksanaan anggaran pada satuan kerja khususnya yang memiliki alokasi pagu besar. Misalnya untuk belanja barang dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 ini akan lebih banyak untuk realisasinya nanti pada triwulan 4 yang puncaknya nanti di bulan November. Sementara untuk belanja modal ini juga diperkirakan akan segera terrealisasi penerapannya seiring progres untuk belanja kontraktual di Satker yang banyak diantaranya selesai pada bulan Oktober dan juga November. Seperti halnya belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah juga mengalami peningkatan realisasi apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Sampai dengan akhir triwulan 3 tahun 2024 telah terrealisasi sebesar 3.111,61 miliar atau 75,2% dari pagu sebesar 4.147,64 miliar. Dari Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, Kota Bau-Bau akan dideklarasikan menjadi kota lengkap pada 8 Oktober 2024 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi ini akan diikuti kurang lebih 38 kabupaten kota se-Indonesia. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Puncaknya akan deklarasi kurang lebih 38 kabupaten kota se-Indonesia akan deklarasi kota lengkap di Kota Bau-Bau akan dideklarasikan menjadi kota lengkap pada 8 Oktober 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi ini akan diikuti kurang lebih 38 kabupaten kota se-Indonesia. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau, Asmanto Mesman mengatakan deklarasi kota lengkap tersebut karena pihaknya telah menuntaskan pemetaan seluruh wilayah Kota Bau-Bau yang masuk dalam area penggunaan lain atau APL seluas 18.000 hektar. Jadi tahun ini kita sudah tuntaskan pemetaan seluruh wilayah Kota Bau-Bau yang masuk dalam APL 18.000 hektar. Kita sudah petakan semua, sudah terpetakan secara parsial dan puncaknya akan deklarasi kurang lebih 38 kabupaten kota se-Indonesia akan deklarasi kota lengkap bertempat di Surabaya yang akan dihadiri oleh para pejabat tinggi di kementerian termasuk Bapak Menteri. Deklarasinya di tanggal 8 Oktober ini.
Dijelaskan Asmanto, syarat untuk menjadi kabupaten kota lengkap yakni minimal 80% bidang tanah sudah terdaftar di wilayah tersebut. Asmanto mengatakan tanah yang telah terdaftar dan telah terbit sertifikat di Bau-Bau sebanyak 75.881 bidang atau sekitar 90% lebih dari total keseluruhan 82.000 bidang. Selain itu, kata Asmanto, seluruh wilayah Bau-Bau telah terpetakan semua, dalam artian sudah dilakukan foto udara sehingga sudah bisa menentukan bidang tanah yang terdaftar dan mana yang hanya terpetakan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Berita yang terakhir, layanan pemberian imunisasi tetes polio dibuka selama 2 hari, Jumat dan Sabtu 4 hingga 5 Oktober 2024 di Lipo Plaza Bau-Bau. Dinas Kesehatan Bau-Bau mengimbau orang tua yang anaknya belum mendapatkan imunisasi polio ataupun baru sekali mendapatkan imunisasi memanfaatkan layanan ini untuk menuntaskan imunisasi tetes polio buah hati mereka. Kabid P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina mengatakan tidak ada batasan jumlah layanan selama 2 hari tersebut. Setiap anak yang datang imunisasi akan dilayani petugas yang telah standby dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dikatakan bagi anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, 11 bulan, 29 hari, atau anak di bawah 8 tahun yang kemarin belum menerima imunisasi tetes polio sama sekali atau baru tahap 1 bisa datang ke Lipo Plaza Bau-Bau. Dalam sehari akan ada 2 tim dari puskesmas yang akan bergantian dalam 2 shift di lokasi pelaksanaan imunisasi PIN polio di Atrium Lipo Plaza. Selain imunisasi, rangkaian bakti sosial menyambut Harwana Bau-Bau berupa pemeriksaan kesehatan mencakup tes atau cek kadar gula darah, cek tekanan darah, cek berat badan, dan konsultasi dokter gratis. Selain konsultasi, warga yang mengalami gangguan kesehatan akan langsung diberikan obat-obatan oleh apoteker setempat. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemuda di Bau-Bau diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Bau-Bau karena menjual ratusan paket sabu. Triwulan 3 tahun anggaran 2024, kinerja belanja APBN di wilayah Kepulauan Buton tercatat tumbuh positif. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.